Baik, pada pendahuluan di sini di mana gangguan fungsi paru masih menjadi masalah kesehatan kerja pada sektor industri di Indonesia. Paparan debu, lingkungan kerja, serta kebiasaan merokok menyebabkan penurunan kapasitas ventilasi pada paru-paru secara bertahap. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko penyakit respirasi kronis pada pekerja industri dan konstruksi, di mana kebiasaan merokok ini dapat memperburuk kondisi sistem pernapasan karena asap rokok mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida. Paparan zat toksik secara terus-menerus dapat menyebabkan inflamasi saluran pernapasan serta kerusakan jaringan paru. Risiko gangguan fungsi paru-paru menjadi lebih tinggi pada pekerja dengan debu jangka panjang. Baik, selanjutnya pada rumusan masalah. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi fungsi paru kerja pada berbagai sektor pekerjaan Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Kedua, apakah terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dan gangguan fungsi paru-paru pada pekerja berdasarkan data sekunder. Ketiga, bagaimana perbandingan kebiasaan merokok dan gangguan fungsi paru pekerja antar wilayah di Indonesia. Keempat, faktor apa sajakah yang mempengaruhi gangguan fungsi paru pada pekerja berdasarkan kajian literatur. Yang kelima, bagaimana gambaran epidemiologi gangguan fungsi paru pekerja pada beberapa wilayah Indonesia. Pada tujuan di sini ada mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan. Pada bagian identifikasi di sini bagaimana gambaran kebiasaan merokok pada pekerja berdasarkan kajian data sekunder. Lalu dalam analisis yaitu hubungan kebiasaan merokok terhadap gangguan fungsi paru-paru. Yang dalam membandingkan yaitu di mana kondisi gangguan fungsi paru pekerja antar wilayah di Indonesia. Lalu selanjutnya pada tinjauan pustaka, di mana kebiasaan merokok dan fungsi paru, lalu juga paparan debu. Di mana untuk kebiasaan merokok di sini, di mana rokok mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida. Dan fungsi paru di mana dinilai melalui parameter FEC dan FEV1 dan FEC. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review berbasis data sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data kami peroleh dari jurnal nasional dan internasional seperti Google Scholar, Public Medline, The Science Direct, dan Garuda. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan hasil-hasil penelitian terkait. Variabel penelitian kami terdiri dari kebiasaan merokok sebagai variabel independen dan gangguan fungsi paru-paru sebagai variabel dependen. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Karakteristik artikel penelitian kami. Jadi di penelitian kami merangkum 4 artikel utama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan 1 kajian literatur nasional. Semua penelitian tersebut menggunakan desain cross-seksional. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok, paparan debu lingkungan kerja, dan gangguan fungsi paru-paru pada pekerja industri, yang bisa dilihatkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan diagram distribusi responden, sebanyak 62,5% merupakan perokok, 25% merupakan non-perokok, dan 12,5% tidak mengalami gangguan. Kebiasaan merokok masih banyak ditemukan pada pekerja industri karena perokok sering digunakan untuk mengurangi kelelahan dan tekanan kerja. Selain itu, lingkungan kerja dan budaya merokok juga mengaruhi tingginya intensitas merokok pada pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok perokok memiliki prevalensi gangguan fungsi paru sebesar 63%, sedangkan pada non-perokok hanya sekitar 18%. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja yang merokok memiliki risiko gangguan respirasi lebih tinggi dibanding non-perokok. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan gambaran fungsi paru pada pekerja. Gangguan fungsi paru ditandai dengan penurunan spirometri seperti FVC dan FEV1. Paparan asap rokok dan debu bekerja dapat menyebabkan inflamasi kronis pada saluran pernafasan, sehingga kapasitas ventilasi paru menurun secara bertahap. Berdasarkan hasil pengukuran, pekerja perokok memiliki nilai FVC sebesar 2,81 liter dan FEV1 sebesar 2,21 liter. Sedangkan pada non-perokok nilai FVC sebesar 3,54 liter dan FEV1
sebesar 3,02 liter. Data ini menunjukkan bahwa fungsi paru pada pekerjaan perokok lebih baik dibanding pekerja perokok. Dengan demikian, kebiasaan merokok berpengaruh terhadap penurunan fungsi paru pada pekerja. Untuk slide selanjutnya itu adalah hubungan faktor resiko. Pada slide ini dijelaskan faktor resiko terhadap gangguan fungsi paru pada pekerja industri. Faktor yang pertama yaitu kebiasaan merokok. Asap rokok mengandung nikotin, tar, karbon monoksida yang dapat merusak jaringan paru serta menurunkan kapasitas ventilasi paru. Secara bertahap, pekerja perokok memiliki resiko gangguan fungsi paru lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Jadi, pekerja yang merokok itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding pekerja yang non-perokok. Faktor kedua yaitu paparan debu lingkungan kerja. Debu industri dapat masuk hingga alveolus paru dan menyebabkan inflamasi kronis apabila terpapar dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan nilai FEV 1 dan FVC serta meningkatkan resiko gangguan restriktif dan obstruktif paru pada pekerja. Jadi untuk slide selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, kebiasaan merokok berhubungan dengan peningkatan resiko gangguan fungsi paru pada pekerja industri. Kelompok perokok memiliki prevalensi gangguan respirasi lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Paparan debu di lingkungan kerja juga menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi fungsi paru pada pekerja. Untuk sarannya itu, yaitu meningkatkan penggunaan alat pelindung diri, seperti masker dan lain-lain. Terus melakukan pengendalian debu secara rutin, serta memberikan edukasi berhenti merokok kepada para pekerja industri. Upaya tersebut sangat penting untuk menurunkan resiko gangguan fungsi paru dan meningkatkan kesehatan kerja bagi pekerja.